Saya yakin semua orang yang masuk ke masjid Shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asra, Allah berikan dia ke-10 kebaikan. Anaknya baik-baik, negerinya baik-baik, badannya baik-baik, lingkungannya baik-baik, semuanya kebaikan dia dapatkan. Huttat anhu asara sayiat, 10 dosanya dihapuskan. Huttat digugurkan, huttat ditutupi. Wa rufi'at lahu asara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Saya yakin dan percaya ini yang berada di atas ini pastilah mereka yang rajin bersolawat, makanya dinaikkan derajat mereka. Langsung katanya Pak Ustaz, kalau solawat itu 10, kenapa cuma lantai 2? Anak tangganya lebih 10. Nah, itu aja. 2 kemungkinan, karena rajin solawat atau lambat datang. Oh tidak, karena di sini perempuan dimuliakan. Siapa yang mengatakan perempuan dihinakan? Siapa yang mengatakan perempuan tak boleh masuk tempat ibadah? Justru di tempat kami Ustaz, perempuan dimuliakan, diletakkan di tempat yang tinggi. Betul? Ini bagus. Arsitek-arsitek yang mau bangun masjid, tiru Masjid Al-Hasan Bumi Panyawangan, Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hasan Bumi Panyawangan. Tiru masjid ini. Ini bagus, karena kadang ada dibuat perempuan di belakang, perempuan di atas. Karena kalau dibuat di perempuan di belakang, itu anak-anak muda yang di belakang itu lain bunyi aminnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Makanya ada anak gadis di belakang. Perempuan bagus di atas. Bapak Ibu nanti insya Allah umur panjang, badan sehat, bisa ke Masjid Hasan II di kota Casablanca, ibu kota Maroko, tempat saya kuliah. Nama negaranya Maroko, ibu kotanya tulisannya Casablanca, cara bacanya Casablanca. Casa artinya rumah, Blanca artinya putih. Casablanca rumah warna putih. Bahasa Arabnya ad-darul bayda, dar rumah, bayda putih, rumah putih. Di sana ada masjid di tepi laut Mediterania, dibangun oleh Raja Hasan II, dan perempuan dibuat di atas, laki-laki semua khusyuk di bawah. Saya kira ini meniru arsitektur masjid dunia, insya Allah cantik luar biasa. Ada kaligrafinya, masya Allah. Saya yakin semua orang yang masuk ke masjid ini semua berdecak kagum seperti melihat kucing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada 2 orang bertemu bersalaman, Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa 2 orang ini bersalaman kok bersolawat? Karena kata Nabi, majlis yang tidak diisi solawat, majlis itu menjadi majlis antanajifah, majlis bangkai, majlis busuk, majlis berbau, majlis berulat. Majlis kita ini menjadi majlis bangkai, busuk, berbau dan berulat. Makanya pembawa acara, protokol, tokoh masyarakat ketika memberikan kata sambutan, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Dia menyampaikan solawat. Khatib naik ke atas mimbar. Mana mimbarnya? Khatib naik ke atas mimbar hari Jumat, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka dengan itu cukuplah rukun khutbahnya menurut mazhab Syafi'i. Solawat jangan main-main. Doa tidak akan sampai ke langit. Doa tergantung antara langit dan bumi kalau tidak menyebut namanya. Makanya dalam doa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kamu kepadanya, wasallimu taslima. Sahabat semua tahu cara bersalam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya khaira khalqillah, assalamualaikum ya safwatallah, assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaifa nusalli alaika? Kami sudah tahu cara bersalam. Bagaimana cara kami berselawat kepadamu? Nabi mengajarkan, Allahumma
salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak ada sayyidinanya. Tapi dalam hadis lain Nabi berkata, ana sayyidu waladi Adam. Ana, saya, sayyidu, pemimpin, waladi Adam, semua anak cucu keturunan Adam, aku pemimpinnya. Maka saya merasa nggak sopan kalau nggak nyebut nama dia pakai sayyid. Maka saya katakan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi saya nggak pernah nyalahkan yang nggak pakai Sayyidina. Tiba-tiba ada satu kiai ustadz ceramah, Allahumma salli ala Muhammad. Salah. Tapi saya merasa saya bersopan santun. Protokol memanggil. Berikut ini, mari kita panggil penceramah kita hari ini yang akan menyampaikan tausiah. Mari kita dengarkan bersama. Yang akan menyampaikan tausiah di masjid kita adalah Somad. Protokol menyebut begitu panjang nama. Yang akan menyampaikan tausiah adalah Al-Mukarram Sahibul Fadilah Profesor Dr. Abdul Somad LC MA, sedikit lagi almarhum. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu hanya tata krama sopan santun adat istiadat yang memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kelahi hanya gara-gara masalah sepele, pulang dari masjid benjol. Oh kenapa? Gara-gara Sayyidina. Na'udzubillah. Yang penting bersolawat, istighfar, taubat, sudah. Banyak solawat, sudah. Apalagi yang ketiga, shadaqatus sirri tadfa'u mitatas su'i. Memperbanyak sedekah sirri, diam-diam, menolak mati jelek, mati buruk, musibah, malapetaka dan bencana. Sedekah diam-diam. Pak, saya mau sedekah. Iya, tapi saya mau mengamalkan sedekah diam-diam. Jangan tulis nama saya. Kami pengurus masjid mau nulis di dinding Pak, whiteboard. Jangan. Kalau mau tulis hamba Allah aja. Berapa Pak? 2.000. Aduh. Sahabat Nabi menyumbangkan sumur. Dulu yang paling kaya di Madinah itu orang yang punya sumur. Sampai hari ini minyak lebih murah daripada air. Air lebih mahal daripada korma. Sumur, nama sumurnya Bayraha, letaknya di depan Masjid Nabawi. Yang punya sumur dan kebun korma itu namanya Abu Talha. Ada disebut dalam hadis. Itu menunjukkan menyebut nama karena menyumbang hukumnya boleh, karena hadis Nabi menyebut yang nyumbang namanya Abu Talha. Sampai hari ini di Madinah ada sumur yang diwakafkan oleh Utsman bin Affan, namanya Bi'ru Raumah. Artinya Utsman disebarkan informasinya, dia nyumbang. Turun ayat, in tuqridullaha qardan hasanan yudha'if lahu ad'afan katsirah. Kalau mau beri pinjaman kepada Allah, maka Allah akan berikan balasan berlipat ganda. Datang Abu Dihdah. Apakah Allah perlu pinjaman? Allah tidak perlu pinjaman. Tapi kalau kau tolong agama Allah, Allah akan membantu menolong engkau. Maka dia berikan sumbangan 600 batang pohon kurma. Satu kurma ajwah Madinah 1 kilo 50 rial. Tapi karena kita udah lama kenal, 40 aja ambil. 250.000 Pak 1 kilo. Semuanya ada 600 batang. Berapa miliar itu? Hitung sendiri nanti di rumah itu. Ada 600 batang. 1 kilonya korma ajwah 50 rial. Tas bagus dari Madinah asli. Man tasabbaha, siapa yang pada waktu paginya makan 7 butir korma ajwah, maka dia tidak diganggu setan, tidak bisa kena sihir santet, dan tidak kena racun. Makan 7 butir pagi, nah itu 1 hari. Siapa yang nggak percaya hadis ini, besok pagi makan 7 butir, habis itu cari dukun santet. Aku udah makan, santet. Maaf guys. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya kita kalau mau tolak bala, menolak musibah, di kampung saya ada namanya istilah sedekah tolak bala. Di tempat Bapak Ibu ada? Ada. Oh, ternyata sama.
Sedekah tolak bala, menolak bala, menolak musibah. Makanya orang kita paling banyak sedekah pas mau bulan suci Ramadan. Ini sudah masuk bulan Rajab ini. Habis Rajab nanti bulan Sya'ban, ngundang anak yatim. Anak yatim nanti datang ke rumah ya, kami mau sedekah tolak bala musibah ya. Datang anak yatim jam 5, disuruh baca Yasin 3 kali. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. 2 kali lagi. Akhirnya baca lagi sampai jam 5.45. Shadaqallahul azim. Tahlilnya belum. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Semangat anak yatim. Datang angin berembus kencang, menghembus koran penutup piring, rupanya mie. La ilaha illallah. Mihun kecil. Begitu selesai baca doa, dimakan mie pedasnya minta ampun. Sampai ke rumah mencret 3 hari. Ini bukan sedekah tolak bala, sedekah ngundang bala. Orang Mesir bersedekah tidak formal-formal seperti kita. Kami dulu waktu kuliah di Mesir, datang orang Mesir pas di bis, dia tanya, Asiawi? Asiawi maksudnya orang Asia? Dia curiga dia susah membedakan, saya dilihatnya seperti Eropa kan. Terus dia tanya, anta Asiawi? Anta Janub Syar Asia? Janub Syar Asia artinya Asia Tenggara. Anta min Janub Syar Asia? Ya, Indonesia wala Malaysia wala Thailandi. Dari Malaysia atau Indonesia, Thailand? Indonesia. Tapi dia mudah membedakan. Karena kalau anak-anak dari Brunei itu pakai sepatu rapi. Kalau Indonesia pakai sendal jepit. Krisis moneter 97-98. Ketika itu harga $1 20.000, susah. Maka langsung orang Mesir ngambil dompet, ngeluarin 200 pon, dia kasih. Khud miten gini, ini ambil 200 pon, nanti makan sama teman-teman buka bersama ya. Gitu sedekahnya. Di Pekanbaru Riau ada masjid namanya Masjid An-Nur. Kelilingnya pokok kurma, tak ada yang berbuah. Setelah diteliti, rupanya jantan semua. Orang Pekanbaru tak ada yang tahu itu kenapa pokok kurma itu tak berbuah. Datanglah peneliti dari Thailand, lagi-lagi cerita Thailand, tidak Islam, orang Bangkok, namanya pakar kurma, namanya Profesor Kolak, bukan kolak pisang yang mana, kolak. Diteliti-telitinya, dikasih taunya, rupanya kurma kalian ini jantan semua. Itulah rupanya kurma ini pun kalau LGBT tak berhasil. Akhirnya dibawakanlah kurma betina, dikawinkan dengan proses penyerbukan. Ada dia macam mentega, dipukul-pukulkan ke bunganya itu, berbuah. Siapa ini? Thailand. Kenapa dia kembangkan kurma? Dia tahu orang Islam kalau buka puasa makan apa? Makan kurma. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Orang Islam kalau anaknya baru lahir disuapkan apa? Kurma, tahnik. Takkan disuapkan sambal. Dia tahu. Maka kurma di sana diproses 3. Pertama, buah kurma. Kedua, jus kurma. Ketiga, dibuat mereka macam lempuk durian, tapi lempuk kurma. Yang makan orang kita, yang nanam mereka. Cerdas. Bahasa kampungnya, think smart. Berpikir cerdas. Jadi cerita masalah halal ini cerita orang Islam apa tak Islam? Orang Islam yang makan, orang tak Islam pun perlu. Kenapa? Karena terkait dengan bisnis.